Selamat datang di Light Me Up Channel. Bukan sekadar hamparan pegunungan terpencil, dataran tinggi Asia Tenggara ternyata menyimpan rahasia peradaban yang mengejutkan. Penemuan di Sumatera memperkuat teori bahwa pegunungan ini adalah pusat kreativitas dan konektivitas, mendukung populasi besar melalui pertanian canggih. Kota kuno di sini terbagi dua, yang berorientasi perdagangan maritim dan yang berbasis agraris di pedalaman dengan struktur kosmologis yang megah. Salah satu keajaibannya adalah Barai, raksasa waduk air yang memastikan kelangsungan hidup dan kegiatan ritual sepanjang tahun. Kemampuan metalurgi yang canggih juga dimiliki, memproduksi barang-barang bernilai yang diperdagangkan hingga ke luar negeri. Inilah kisah urbanisme heterogenik yang menantang persepsi kita, membuka babak baru dalam sejarah Asia Tenggara. Di kedalaman hutan Sumatera, sebuah rahasia kuno telah ditemukan, menantang segalanya yang kita tahu tentang sejarah manusia. Dengan pemetaan lidar, ribuan blok basalt terungkap, membentuk sebuah kompleks megalitik yang tersembunyi selama ribuan tahun. Tapi penemuan ini lebih aneh dari yang diharapkan. Blok-blok batu ini terus-menerus memancarkan frekuensi infrasonik yang rendah. Analisis menunjukkan anomali ini mungkin disebabkan oleh struktur litik unik yang berfungsi sebagai resonator alamiah, menghubungkan situs ini dengan denyut nadi bumi. Siapakah yang membangun peradaban ini? Dan apa tujuan sebenarnya dari megalitik yang berbisik dengan bumi? Di balik sifat sakral dan arsitektur megah yang kita kenal, apakah struktur megalitik ini menyimpan sebuah rahasia fisika yang terlupakan? Di Sumatera, material basalt menjadi tulang punggung peradaban kuno ini. Namun, apa yang membuatnya begitu istimewa? Keterkaitan unik ini mulai terungkap dari laporan fenomena getaran frekuensi rendah yang terus terdeteksi hingga kini, menciptakan anomali akustik di sekitar situs-situs ini. Jawabannya mungkin ada pada sifat piezoelektrik batuan basalt. Ia mampu menghasilkan listrik ketika dikenai tekanan atau getaran. Bisakah sebuah peradaban kuno secara sengaja membangun sebuah sistem resonansi berdasarkan sifat alam ini? Sebuah megafon bumi yang suara getarannya masih terdengar hingga milenia kemudian. Apa jika semua yang kita pikirkan tentang asal-usul peradaban salah? Dari api terkendali 400.000 tahun lalu di Inggris, hingga alat dari tulang paus di Spanyol, dan mumifikasi tertua di Vietnam. Bahkan di Sulawesi, seni cadas 51.000 tahun lalu membuktikan manusia purba sudah mampu berpikir abstrak dan bercerita. Kemampuan ini menjadi landasan bagi struktur megalitik di Sumatera, mengarahkan pada sebuah pertanyaan besar. Apakah kemajuan manusia terjadi jauh lebih awal dari yang kita ketahui? Masa lalu kita mungkin jauh lebih kompleks. Di balik kanopi lebat hutan dataran tinggi, apa rahasia yang masih tersembunyi? 3 dekade terakhir, sebuah teknologi telah mengubah cara kita melihat dunia ini. Pencitraan laser atau lidar memetakan permukaan bumi dengan presisi luar biasa, mengungkap topografi yang tersembunyi di bawah lapisan vegetasi tebal. Di wilayah seperti Pasemah dan Kerinci, data lidar mulai mengungkap anomali yang menarik perhatian para arkeolog. Pola-pola geometris dan formasi buatan manusia yang tak terlihat dari atas tanah kini terungkap, mencocokkan laporan penemuan terbaru di lapangan. Apakah ini sisa-sisa peradaban yang terlupakan? Penemuan baru ini membuka lembaran baru dalam memahami sejarah Nusantara. Ikuti untuk update selanjutnya. Apa jika sejarah kita salah? Bagaimana jika peradaban di Nusantara ada jauh sebelum yang kita kira? Penemuan struktur megalitik di Sumatera menantang asumsi kita. Apakah ini bukti peradaban canggih sebelum pengaruh India? Di India, situs Keeladi membuktikan masyarakat perkotaan maju di abad ke-6 SM. Seberapa jauhkah jejaknya di Asia Tenggara? Teknologi penanggalan modern seperti OSL kini digunakan untuk mengungkap usia sebening struktur ini. Hasilnya bisa mengubah segalanya. Data genetik dan temuan keramik menunjukkan jaringan pertukaran yang kompleks. Nusantara mungkin telah terhubung ke dunia jauh sebelumnya. Mungkin buku sejarah Asia Tenggara baru saja dimulai.
Masih banyak misteri dari masa lalu yang menunggu untuk dipecahkan. Di Sumatera Selatan, legenda si pahit lidah menceritakan seorang raja dengan kutukan sakti. Setiap yang ia ucapkan menjadi nyata, mengubah manusia dan benda menjadi batu. Mungkin ini bukan sekadar legenda. Di tanah Besema, ribuan batu megalit berdiri sebagai saksi bisu, tersebar tanpa jelasnya tujuan. Penduduk lokal menceritakan fenomena hilangnya pikiran. Mereka mengalami kehilangan kesadaran sementara saat berada di situs ini. Sebuah kutukan modern, ilmu penjelasinya lebih sederhana, infrasonik. Frekuensi suara terlalu rendah untuk didengar telinga manusia, namun cukup kuat untuk menyebabkan resonansi di tubuh kita. Dampaknya, halusinasi, perasaan takut, hingga mual. Fenomena yang mungkin terasa seperti kutukan bagi masyarakat kuno. Mungkin legenda si pahit lidah adalah cara leluhur kita mengingat kekuatan teknologi akustik masa lalu. Sebuah memori kolektif yang tertimbun dalam mitos. Mengingat sifat situs yang sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan dan penjarahan, tindakan segera diperlukan untuk mendokumentasikan dan melindungi reruntuhan ini sebelum hutan merebut kembali rahasianya. Pemetaan lidar resolusi tinggi secara menyeluruh untuk mengidentifikasi batas-batas penuh dari jaringan urban yang tersembunyi dan mengintegrasikannya ke dalam model 3D. Studi arkeoakustik di lokasi menggunakan sensor seismik dan akustik sensitivitas tinggi untuk memetakan distribusi resonansi di seluruh struktur, analisis isotop dan geokimia batuan untuk memastikan asal-usul bahan bangunan dan mengonfirmasi keberadaan teknologi geopolimer atau modifikasi kimiawi pada basalt. Ekskavasi stratigrafis terarah, fokus pada area hunian dan pembuangan sampah untuk menemukan material organik dan mencari bukti literasi awal atau penggunaan simbol. Reruntuhan misterius di Sumatera ini adalah saksi bisu dari kecanggihan teknologi masa lalu yang hilang, sebuah anomali litik yang dapat mengubah pemahaman kita tentang potensi manusia. Sinambungan antara seni cadas 51.000 tahun lalu, teknologi api 400.000 tahun lalu, dan megalit resonansi Sumatera menunjukkan bahwa dorongan manusia untuk menciptakan adalah konstanta yang melampaui waktu. Di pedalaman Sumatera, sebuah misteri baru terungkap. Laporan ekspedisi 2024-2026 menyebutkan sebuah penemuan mengejutkan. Koordinat spesifik mengarahkan investigasi ke dua wilayah ini. Apakah mitos peradaban kuno benar-benar menyemburat dari tanah? Saya menyisir data pemetaan laser paling detail. Tujuannya, memverifikasi apakah piramida Hummingbird itu nyata. Dan di sana, tersembunyi di balik dedaunan, sebuah struktur yang tak terduga. Bukan anomali, tapi sebuah piramida. Tanyaan kini bukan lagi apakah ia ada, tapi siapa yang membangunnya, dan untuk apa? Di balik kanopi hutan Sumatera yang padat, tersembunyi sebuah misteri. Bagaimana menemukan peradaban kuno tanpa merusak hutan itu sendiri? Memperkenalkan LIDAR, teknologi penginderaan jauh yang memancarkan ribuan pulsa laser per detik, menembus dedaunan untuk memetakan setiap detail tanah. Data ini diproses menjadi model relief digital, menghilangkan vegetasi secara virtual, dan mengungkap struktur tersembunyi di bawah tanah. Dan inilah penemuan hebatnya, sebuah jaringan pemukiman kuno seluas ratusan hektar, jauh lebih besar dari yang pernah diduga. Sebuah kota tersembunyi, kompleks dan megah. Teknologi modern membuka mata kita pada kisah kuno yang tertidur lelap di jantung hutan Sumatera. Di Sumatera tersimpan sebuah misteri megah. Struktur basalt kolumnar ini, sejauh mana kita tahu, bukanlah keajaiban alam biasa. Analisis modern mengungkapkan bahwa batuan ini adalah material komposit canggih, sebuah geopolimer. Dibuat, bukan dibentuk oleh alam. Kepadatan dan komposisinya unik. Ada inklusi logam yang tersebar merata, menunjukkan pengetahuan metalurgi yang luar biasa di masa lampau. Bahkan mengandung mineral eksotis seperti opal city, yang mampu mengubah energi akustik menjadi listrik. Sebuah mesin energi kuno. Gal bertanya, siapa yang memiliki teknologi semaju ini?
Dan untuk apa struktur raksasa ini sebenarnya dibuat? Terima kasih sudah menyaksikan.